Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala isyrofil annabi wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain abadu. Pertama-pertama, perkenalkan nama saya Ferry Srianto. Alhamdulillah saya dapat amanat untuk memberi materi dan saya mendapat amanat dari Sekerohanian Islam kelas 10 TKJ SMK Muhammadiyah 5 Karanganyar. Alhamdulillah sekali saya masih diberi kesempatan untuk memberi materi dan belajar bersama. Dan di sini materinya adalah bukti kehidupan akhirat dalam Al-Quran. Langsung saja kita belajar bersama apakah bukti kehidupan akhirat dalam Al-Quran tersebut kenyataannya membuktikan bahwa walaupun Al-Quran telah mengungkapkan akibat dan balasan bagi para pengingkar kehidupan akhirat, ternyata masih banyak juga manusia yang tidak meyakini dan bahkan meragukan adanya kehidupan akhirat. Untuk menghilangkan keraguan-keraguan dan kepercayaan mereka terhadap Al-Quran, mengemukan argumentasi-argumentasi logis. Mulai dari argumentasi historis, argumentasi analogis, sampai dengan argumentasi fisiologis. Argumentasi historis diungkapkan dalam Al-Quran Al-Baqarah surah kedua ayat 259 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au khallazi mara alla khariati wa hiya khawiatun ala urshiha khalla anna yuhi hajallahu badamatiha fa amatullahu mi'at amin suma ba'asa khallaka amla bisita kholala bisitu yauman au badayahum khallaba alla basita mi'at amin fadzur ila ta'amika wasyaribika lam yasyana wazur ila himarik walinaja'allaka hayatan nasi wazur ilal izami kaifa nuziuha suma nakhussuha lahama fallama taibayana lahu qalla a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya. Lalu dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan orang itu 100 tahun lamanya. Kemudian menghidupkan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Ia pun lalu menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minuman yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kamu membalutnya dengan daging. Maka tak kala telah nyata kepadanya
Bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati? Dia pun berkata, "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Al-Baqarah surah kedua ayat ke-259. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita di sini masih belajar tentang buktinya kehidupan akhirat dalam Al-Quran. Dalam sejarah manusia pernah ada seorang yang mempertanyakan kebangkitan kembali setelah terjadinya kehancuran, maka ditidurkannya, dimatikannya orang itu selama 100 tahun. Setelah 1 abad lamanya, orang itu dibangunkan lalu dihidupkan kembali. Anehnya, makanan dan minuman orang itu tetap utuh dan tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, keledainya hancur menjadi tulang belulang. Argumentasi historis mengenai kebangkitan juga diungkapkan dalam kisah Ashab Al-Kahfi dalam Al-Kahfi 18 ayat 9 sampai 26. Teman-teman bisa buka sendiri atau bisa mencari dari sumber-sumber lain yang ada di internet atau bahkan bisa langsung mengecek di Al-Quran. Diceritakan tentang sekelompoknya pemuda yang beriman. Mereka terpaksa berlindung ke sebuah gua karena khawatir akan kekejaman penguasa yang lain. Dan akhirnya mereka ditidurkan atau dimatikan selama 300 tahun lebihnya. Selama 300 tahun lebihnya. 300 tahun lebihnya itu sama saja 3 abad. Setelah beberapa ratus tahun itu, mereka dibangunkan, dihidupkan kembali antara kematian dan tidur. Menurut Al-Quran tidak ada bedanya. Dalam Az-Zumar surah ke-39 ayat 42. Dikemukan bahwa jika seorang tidur jiwanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini sama seperti orang mati yang jiwanya juga dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya ialah orang yang tidur jiwanya akan dilepas kembali sehingga dapat bangun dan hidup kembali. Sebaliknya jika orang mati, jiwanya tetap dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari dibangkitkannya kembali. Hal itu dapat dilihat dalam ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hinna mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayamishkullati qatta alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musma inna fidzalika lahayatil liqaumi yafkarun. Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidur. Nah, Allah itu memegang jiwa ketika mati dan memegang jiwa sebelum mati atau di waktu tidurnya. Maka dia Tuhanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Al-Zumar surah ke-39 ayat 42. Disampaikan
argumentasi historis untuk meyakinkan adanya hari. Kemudian Al-Quran juga mengungkapkan argumentasi analogis. Kebangkitan kembali dinalogikan dengan proses penciptaan manusia kehidupan akhirat yang dimulai dengan kebangkitan kembali. Sebenarnya adalah menghidupkan sesuatu yang mati. Hal ini analog dan identik dengan kehidupan dunia yang pada mulanya juga akan mati. Nah, banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa asal mula manusia dari tanah yang merupakan simbol dari benda mati. Tanah itu kan termasuk benda mati, teman-teman. Benda mati ini kemudian dihidupkan oleh Allah. Hal ini identik dengan kebangkitan manusia dari alam kubur sesudah mati. Allah menghidupkan manusia untuk di kehidupan akhirat nanti. Nah, dari ayat-ayat Al-Quran tadi mengajak para pengingkar kehidupan akhirat untuk berpikir secara filosofis. Jika para pengingkar berargumentasi tentang kemustahilan manusia dibangkitkan kembali setelah menjadi tulang belulang, mereka diajak untuk berpikir apakah tidak lebih mustahil menghidupkan dan menciptakan yang pada asal mulanya tidak ada. Padahal terbukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan dan menghidupkan manusia yang pada asalnya tidak ada. Bukti itu adalah adanya kehidupan dunia ini. Jika menghidupkan dan menciptakan kehidupan dunia ini yang mestinya lebih mustahil saja, Allah bisa dan sudah terbukti secara logis menghidupkan kembali untuk kehidupan akhirat pun bisa dan tidak mustahil. Bahkan ayat-ayat Al-Quran tadi yang saya bacakan juga mengungkapkan terjadinya api dari kayu yang hijau. Ini isyarat yang bersifat filosofis secara logika. Kayu yang hijau mestinya mengandung air, tidak dapat menjadi sumber api, namun kenyataannya membuktikan hal itu. Menurut Al-Khinidi yang dikutip oleh Abdul Hai Muhammad dalam Al-Takfir Al-Fashafi fi Al-Islami, kandungan-kandungan ayat tadi adalah sebagian berikut. Pertama, keberadaan kembali sesuatu yang setelah kehancuran adalah mungkin sebab menghimpun sesuatu yang telah berpisah lebih mudah daripada menciptakan pertama kali. Namun bagi Allah tidak ada istilah lebih mudah atau lebih sulit. Keduanya terwujudnya sesuatu dari sumber yang berlawanan. Adalah mungkin sebagian terciptanya api dari daun hijau yang mengandung air. Ketiga, menciptakan manusia dan menghidupkan kembali setelah kematiannya. Lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dibanding menciptakan alam semesta yang sebelumnya tidak ada. Keempat, untuk menciptakan atau melakukan sesuatu betapapun besar dan agungnya bagi Allah tidak diperlukan adanya waktu dan materi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi hari ini sangat bermanfaat dan bisa memotivasi kita untuk hidup di dunia ini bersungguh-sungguh hanya mencari ridhonya Allah supaya kita mendapat kehidupan di akhirat dengan indah nanti. Amin, amin, rabbil alamin. Sebelum kita akhiri pemateri hari ini, jangan lupa teman-teman mematuhi protokol kesehatan karena di sini masih ada COVID-19. Semoga kita terhindar dari penyakit COVID-19 juga. Dan semoga Allah melindungi kita dari corona. Dimanapun kita berada, kita harus selalu mencuci tangan, memakai masker, dan mematuhi prokes supaya kita terhindar dari penyakit tersebut, dari virus tersebut. Itulah
sebagian ikhtiar dari kita. Semoga kita terhindar. Dan sekian dari saya dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.